Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh pemirsa, sahabat UT Jambi yang setia selalu menyaksikan acara Tanya UT yang selalu kita adakan setiap hari Kamis jam 3 sore sampai jam 4 sore. Kami ucapkan selamat bergabung kepada para pemirsa, followers IG UT Jambi dan teman Facebooknya UT Jambi juga yang sudah bersedia mengikuti acara Tanya UT dari sesi awal sampai hari ini edisi ke 4 ya. Oke. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang santai ya sore hari ini dengan salah seorang staf atau petugas di UT Jambi yang sehari-hari membantu UT Jambi baik dalam hal legislasi ataupun semua pekerjaan ataupun layanan yang diberikan kepada mahasiswa, tentu saja tidak terlepas dari peran seorang tenaga ICT. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya sebagai pembawa acara dan teman saya, saudara Faris Rizky Tanjung, merupakan salah seorang petugas ICT atau yang biasa sehari-hari berkutat dengan media dan teknologi di UT Jambi, akan mencoba berbagi berbagi tentang tata cara registrasi mata kuliah. Nah, di edisi minggu lalu kita sudah membahas tentang tata cara pendaftaran mahasiswa baru, dari awal pembuatan akun, kemudian pembayaran admisi sampai pengisian data hingga upload berkas. Nah, memang ini untuk mahasiswa baru ya, karena sekarang ini kita sedang dalam masa penerimaan mahasiswa baru. Paling lambat tanggal berapa, Mas Faris? Paling lambat tanggal 8 Februari. 8 Februari ya? Iya. Oh maaf, 9 Februari. 9 Februari, Pak. Ya. Berarti sisa berapa hari lagi? Kurang lebih 6 hari lagi. 6 hari lagi, Pak. Nah, 6 hari lagi kita akan menutup masa pendaftaran mahasiswa baru masa registrasi 2022.1. Nah, jadi istilah 2022.1 ini berarti masa penerimaan untuk tahun 2022 periode pertama. Nah, kita katakan periode pertama karena di UT itu masa pendaftarannya terjadi setiap 1 semester atau setiap 6 bulan. Nah, karena di minggu lalu kita sudah membahas tentang pendaftaran mahasiswa baru, nah, kita juga tidak melupakan mahasiswa lama ya. Maka hari ini kita coba sedikit mendemonstrasikan ya, tentang bagaimana sih caranya meregistrasi mata kuliah, baik untuk mahasiswa baru juga untuk mahasiswa lama, karena kita mulai semester ini menggunakan aplikasi SIA yang baru. Benar sekali. Jadi mungkin bisa Mas Faris nih ceritakan apa sih SIA yang baru ini untuk para pemirsa. Boleh sedikit cerita, Mas Faris? Oke, baik Pak. Untuk di sia.ut.ac.id yang terbaru ini Pak, mungkin ada sedikit perbedaan dengan SIA yang sebelumnya, di mana dari segi tampilan sudah terlihat perbedaannya Pak ya. Dari segi tampilan sudah berbeda. Okay. Kalau di SIA baru ini, setelah kita masuk ke sia.ut.ac.id-nya, kita disajikan beberapa menu. Yang pertama untuk admisi calon mahasiswa dan mahasiswa. Admisi ya? Iya, admisi. Kemudian untuk pasca sarjana,
admisi pasca sarjana dan program sertifikat, Pak. Oh, Oke, gitu. Jadi, kalau di SIA lama kan begitu sudah masuk ke sia.ut.ac.id akan tampil halaman login langsung, Pak ya. Ya. Oh, kalau ini ada pilihan dulu. Ada ya, pilihan di dulu, awal Pak, ya. begitu. Iya. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, Pak. Para pemirsa ada yang ingin mendaftar UT untuk program diploma dan sarjana, ada juga yang pasca sarjana, ada juga yang selaku mahasiswa, itu berbeda-beda ya, yang itu yang digunakan. Jadi untuk yang ingin mendaftar, sekali lagi pastikan memilih menu yang sesuai. Oke. Untuk registrasi mata kuliah nih, kita bicara registrasi mata kuliah, Mas Faris. Bagaimana atau apa langkah yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk bisa mengakses SIA yang baru atau SIA 5G, SIA generasi kelima? Baik. Oke, sebelumnya mahasiswa yang pasti harus membuka browsernya dulu ya, membuka browser, terus bisa langsung mengklikkan atau mengetikkan alamat sia.ut.ac.id di kolom pengetikan URL ini. Kalau untuk kita sekarang pakai situs yang untuk percobaan ya, ini bukan ini nama situsnya ya. Pakai situs. Oke. Ya. Nanti kalau kita pakai beda ya. Mahasiswa malah jadinya ini ya. Iya, nggak bisa nanti. Ya, jadi datanya kan harus sesuai. Profit ya. Jadi diklik ya, diketik sia.ut.ac.id. Iya. Kalau kita klik enter, jadi mahasiswa lama bisa mengakses juga SIA yang baru. Iya, tetap bisa, Pak. Dengan akun? Dengan akun yang lama. Oh, jadi walaupun dulu teman-teman mahasiswa lama ya, mahasiswa lama UT, maksudnya mahasiswa semester 2, 3 dan seterusnya ya, mahasiswa lama yang sudah memiliki akun SIA yang lama, yang generasi 4 yang lalu, bisa login juga bisa di SIA yang baru. Jadi pastikan sudah memiliki akun SIA UT versi 4 atau generasi keempat. Nah, di SIA versi generasi kelima ini pasti bisa login juga dengan email yang sama dan password yang sama. Iya, benar. Selain menggunakan email dan password tadi, mahasiswa juga bisa login menggunakan Office 365-nya, Pak. Bisa menggunakan login dengan Office 365-nya. Apa itu Office 365? Jadi Office 365 itu kan layanan yang diberikan UT dalam bentuk email dari Microsoft Office, Pak ya. Resmi ya. Dari Microsoft ya? Ya. Itu nanti mahasiswa bisa menggunakan email tersebut sebagai emailnya di UT sebagai mahasiswa gitu, Pak. Dan itu juga bisa dipakai untuk login, akun email tersebut bisa dipakai juga untuk login untuk ke akun SIA-nya. Mahasiswa UT punya email Office 365 dari Microsoft yang diberikan UT. Iya. Dan dengan bisa login juga ke email, dengan akun yang sama juga bisa login ke SIA ini. Iya, dengan akun email tersebut. Tapi memilih menu yang login Office 365. Boleh kita demonstrasikan untuk teman-teman supaya bisa sambil belajar sambil melihat ya. Iya. Tidak hanya mendengar. Boleh kita coba. Iya, Pak ya. Oke, setelah diketikkan sia.ut.ac.id, kemudian ketik enter, akan muncul websitenya ya, Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka. Ya. Ini ya tampilannya ya, teman-teman. Terus bisa langsung diklik admisi, registrasi sarjana dan diploma untuk kalau yang diploma dan sarjana ini diploma dan sarjana yang ini ya. Bisa lihat ya yang di arah kursor. Yang ini ya. Ya. Sarjana dan diploma. Nah, itu untuk yang ingin teman-teman dari sarjana dan diploma. Oke, kita coba. Kemudian ini ya muncul ya. Nah, ini tampilan depan dari admisi sia.ut.ac.id. Kalau mau ringkasnya mungkin bisa langsung ke situs admisi @sia.ut.ac.id. Oke, ini tampilannya. Lalu apa yang harus diisikan atau dilakukan? Kalau untuk mahasiswa yang ingin login menggunakan akun SIA yang lama, itu bisa langsung di sini, Pak, di email, isikan emailnya ya. Kita coba masukkan email. Oke, mungkin ini kalau untuk percobaannya kita pakai
Ya, tapi Apa? yang jelas sama ya. Sama persis Pak. Kita jadi teman-teman para pemirsa, kita mengakses kali ini menggunakan sebuah situs khusus untuk mengaksesnya. Karena kalau kita menggunakan link yang sama dengan SIA-nya mahasiswa, itu akan berimbas pada masuknya data lain ya yang mungkin tidak diinginkan oleh mahasiswa. Jadi kita coba menggunakan situs khusus tapi dengan tampilan dan fitur yang sama. Kita lagi mencari akun ya yang bisa kita coba gunakan. Oke. Oke, yang pasti. Oke, jadi langkahnya adalah kita mengisikan alamat email ya. Alamat email terlebih dahulu. Jangan sampai salah nih alamat emailnya, karena kasusnya sensitif nih. Kalau hurufnya kecil ya kecil, dia nggak terima yang lain ya. Iya. Untuk penulisan email juga nggak ada huruf besarnya Pak ya. Perlu diingat ya. Jadi waktu mendaftar pun untuk mahasiswa, mungkin calon mahasiswa yang ingin mendaftar, jangan lupa pokoknya untuk pengetikan email itu nggak pakai huruf besar ya. Oke, gitu. Kemudian setelah email bisa langsung dimasukkan passwordnya. Kemudian passwordnya ini masing-masing tahu masing-masing ya. Kemudian silakan jawab pertanyaan berikut yang di bawah ini. Nah, jadi ini dijawab ya. Ya, dijawab bukan disalin ya. Nah, ada yang pernah nih saya menerima aduan juga kadang-kadang disalin. Seakan ini disuruh ketik ulang gitu. Iya, ya nggak mau. Ternyata ini adalah semacam password lah ya, kunci. Iya. Supaya sistem itu mengenali ternyata bahwa yang mengakses ini bukan robot. Bukan robot, manusia Pak ya. 3 tambah 19. 3 tambah 19. Iya. Jadi kita jawab dengan berapa Pak? Berapa? 3 tambah 22. Oke. Oke, kemudian ya setelah diisi bisa langsung diklik masuk ya. Oke, ini kan ini ada peringatan data dengan email berikut tidak ditemukan. Ini berarti emailnya tidak sesuai. Kita harus menggunakan email yang sesuai. Ini peringatan ya kalau ada email yang salah begitu ya. Oke. Kita mungkin bisa pakai step-stepnya. Kita coba cari yang bisa masuk Pak ya. Ya, sambil menunggu proses ini, kita mau sharing aja ini. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah mencoba share story gitu ya di Instagram, dan kita memberikan semacam pertanyaan, apakah kalian sudah tahu cara registrasi mata kuliah? Pilihannya ada 2, ya sudah tahu dan belum tahu. Ternyata cukup banyak yang merespon belum tahu Pak ya. Lebih banyaknya yang belum tahu. Belum tahu ya. Ada 58% yang belum tahu dan 42% yang sudah tahu. Ada yang mengisi komentar, ada juga yang langsung. Ini udah bisa? Udah bisa Pak. Baik, kita coba lanjutkan saja, Mas Faris. Oke. Kita sudah masuk nih ya berarti ya? Sudah masuk Pak ya. Sudah berhasil login. Oke, ini mahasiswa baru berarti? Iya, ini mahasiswa baru yang akunnya digunakan untuk percobaan untuk Tanya UT minggu kemarin Pak. Gitu. Di Tanya UT minggu kemarin kan proses registrasi mahasiswa baru dibatas menunggu validasi berkas Pak. Sampai menunggu validasi. Iya, validasi berkas. Validasi ini dilakukan oleh pusat Pak. UT pusat. Jadi bukan dari UT Jambi ya. Iya. Daerah lain ya. Oke, di sini bisa dilihat ya sudah validasi. Oh, berarti sudah oke. Iya, sudah oke Pak. Hasilnya adalah sudah dapat NIM Pak ya. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar, kalau sudah mengupload berkas dan sudah divalidasi, itu hasilnya adalah mendapatkan NIM. Nanti bisa digunakan untuk meregistrasi mata kuliah. Oke. Selanjutnya. Oke, kita klik selanjutnya.
Dan di sini ada selamat Anda menjadi mahasiswa Universitas sudah Terbuka. berhasil ya. Mungkin mereka kan bertanya-tanya calon mahasiswa mungkin apa sih tandanya kalau kita udah jadi mahasiswa gitu kan? Udah daftar nih kan, udah bayar admisi kan, bingung kapan sih saya ini udah jadi mahasiswa UT-nya resminya kapan gitu kan? Pengen ya, iya pasti. Oke, ternyata ada ya di sini. Ada ya, nih, selamat Anda berhasil menjadi mahasiswa. Kalau udah di tahap ini ya udah dapat NIM tadi Pak ya. Iya. Oke. Terus jangan lupa untuk diunduh kartu tanda mahasiswa sementaranya. Bisa langsung mengunduh bisa. Kartu tanda mahasiswa. Iya. Jadi silakan nih. Silakan diunduh ya, di tombol. Jadi bagi yang sudah berhasil, nah tahapan ini muncul di akun SIA masing-masing ya. Iya. Kalau udah berhasil validasi, selanjutnya dapat NIM dan bisa mulai mengunduh atau langsung mencetak ya. Ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan Pak, unduh dan cetak. Bisa hanya untuk menyimpan saja ke komputer atau ke HP-nya. Kalau cetak bisa langsung ke printer kan. Sip. Selanjutnya apa lagi? Nah, jangan lupa ini dicentang. Untuk mengaktifkan tombol ini kita harus mencentang ini dulu. Saya telah mengunduh berkas kartu tanda mahasiswa. Hanya bisa menuju dashboard kalau dianggap sudah mengunduh ya. Tapi jangan hanya dicentang, harus diunduh ya pokoknya. Jangan hanya dilewatkan. Gitu. Oke. Kita centang ya, langsung menuju dashboard. Nah, tampil ini ya. Ini tampilannya. Iya. Beranda dari dashboard akun SIA mahasiswa ya, seperti ini tampilannya. Oke. Tampil nama ya, nama, NIM, dan jenis layanan yang dipilih. Kebetulan ini memilih paket tanpa tutorial tatap muka. Jadi paket tapi tanpa tutorial. Jadi paket itu maksudnya paket mata kuliah ya. Program studinya ilmu hukum, status data pribadi saat ini aktif, artinya tidak ada masalah untuk berkas dan lain-lain ya. Oke, nah kalau sudah sampai di tahap ini mahasiswa baru berarti datanya sudah valid lah ya. Sudah valid. Iya. Langkah selanjutnya adalah? Langkah selanjutnya langsung registrasi mata kuliah Pak. Ya, jangan membawa waktu lagi. Registrasi mata kuliah atau kalau di luar itu bahasanya kontrak mata kuliah. Iya, kontrak mata kuliah. Jadi kalau di UT itu ternyata kontrak dulu ya. Iya. Kalau di tempat lain atau perguruan tinggi lain biasanya bayar dulu, baru KT dulu baru bisa. Teman-teman ya, jadi kita registrasi dulu. Baru bayar. Ibarat orang beli barang gitu ya. Iya. Pilih dulu barangnya mau yang mana. Betul Pak. Sudah terpilih, sudah ditaruh di meja kasir misalnya. Iya. Baru dibayar. Oke. Boleh. Sip. Nah, registrasi mata kuliah. Oke, registrasi mata kuliah. Nah, pertama kan masih di beranda tadi ya Pak ya. Kemudian pilih di menu akademik. Ada banyak menu. Ada banyak menu. Ya, tugas dan ujian, profil, ya, pembayaran. Oke, di akademik. Di akademik Pak ya. Oke, baik. Kita klik akademik. Oke, muncul pilihan lagi, registrasi mata kuliah, update tutorial online, program MBKM. Tentunya kita pilih yang registrasi mata kuliah. Oke, jadi registrasi mata kuliah dulu nih. Iya. Nah, yang lain itu nanti ya. Wow. Oke. Ternyata muncul nanti begini. Sedang dalam proses RPL. Sedang dalam proses RPL. Rekognisi pembelajaran lampau. Itu maksudnya berarti akun ini atau calon mahasiswa ini saat mendaftar itu kemarin menyatakan ingin mengajukan alih kredit. Dan memang proses itu sejauh ini masih dalam proses hasilnya ya. Jadi kepada seluruh pendaftar mahasiswa baru UT yang mengajukan RPL atau menyatakan ingin mengajukan alih kredit UT, mohon bersabar saat ini karena memang tahapan tersebut masih terus berlangsung dan ini tahapannya memang tidak bisa cepat ya, karena membutuhkan ketelitian ya dalam mempelajari dan menilai kesesuaian mata kuliah. Apalagi yang mendaftar itu banyak, tidak hanya kita di Jambi nih, seluruh Indonesia. Oke, baik. Kalau begitu, misalkan nih, katakanlah nanti proses RPL sudah selesai. Iya. Bisa registrasi mata kuliah berarti ya? Bisa Pak, bisa langsung registrasi mata kuliah ya. Oke. Batas akhir registrasi mata kuliah nih? Batas akhir itu tanggal 15 Februari. Masih ada jarak. Masih ada jarak Pak. Dari batas akhir pendaftaran masih ada jarak ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjut ya. Mungkin kita bisa cari akunnya dulu Pak ya. Untuk bisa kita contohkan. Kalau gitu kita ganti ya? Iya, kita ganti. Akun
yang sudah bisa registrasi. Iya, Ya. sudah yang bisa registrasi. Mau NIM mahasiswa baru atau lama? Mahasiswa lama aja. Lama. Iya. Kita coba nih, karena di UT itu ada beragam jenis layanan. Jadi mungkin teman-teman kita ingin mencoba satu-satu ya, kalau kita punya waktu nanti. Kita coba dulu yang pertama untuk kategori mahasiswa non pendidikan dasar. Nah, non pendidikan dasar berarti teman-teman adalah mahasiswa bukan PGSD, bukan PG PAUD. Ya, non pendidikan dasar. Dan jenis layanannya bisa saja sistem paket, bisa saja yang sistem non paket. Nah, ini kita coba yang non pendidikan dasar dengan sistem paket. Nah, sistem paket. Ya, atau bahasanya SIPAS, sistem SIPAS. paket semester. Kita coba. Kita coba. Kalau kita pakai Devil. Pakai level ya. Ya, pakai Devil aja. Oke. Karena sebagai akun mahasiswa kita nggak punya password. Iya. Login Devil dengan akun kita. Akun kita yang tadi ya. Akun itu Jambi punya. Akun itu Jambi. Ya. 5G ya. Yang 5G. Oke. SSKG. Masih bentar lagi. Kalau misalnya ini sudah bisa. Oke. Oke. Ya, kita coba masuk dengan akun SRS 5G ya. Jadi ini tampilannya sama dengan tampilan SIA mahasiswa, tapi ini versi petugas OPBDJ atau di kantor UT Jambi. Ya, kita klik saja masuk. Nah, kira-kira begini tampilan untuk registrasi mata kuliah. Kalau di mahasiswa itu menunya akademik tadi ya, kita coba registrasi. Oke. Nah, karena kita mau mencoba yang sistem paket nih, coba klik SIPAS. Ya, kita coba masukkan link. Mas. Untuk batch-nya Pak? PM aja, Delma 01. Ya, ini contohnya ya. Kita punya salah satu akun ya milik mahasiswa. Kita apa nih langkah yang harus dilakukan ya? Ketika udah muncul data seperti ini untuk mahasiswa, apa yang pertama harus dilakukan supaya mahasiswa di rumah itu nggak bingung ya? Iya. Apa nih Mas Faris pertama? Yang pertama pilih alamat dulu ya. Jadi pastikan teman-teman untuk mengisi dulu data alamat kirim dan ajar, karena bisa jadi sudah berbeda. Kalau semester lalu ingin dikirim ke alamat tertentu misalnya, nah kalau semester ini kan bisa jadi berubah ya atau berganti. Nah, apa tahapan di sini yang harus kita lakukan, Mas Faris? Oke, setelah tadi memilih alamat, nah, kita bisa memilih salah satu alamat yang ada ya. Ini mau alamat rumahnya aja. Oh, alamat rumahnya. Ya, caranya berarti kita harus edit ya. Edit alamat ya di sini. Nah, editnya mungkin menu apa atau bagaimana yang kita pilih untuk edit alamat? Ya, di sini ada icon ini ya, icon edit ya. Icon edit ya. Bisa. Oke. Sama kita isi provinsinya dulu ya. Oh ya. Provinsi. Ini yang banyak ya, teman-teman di rumah. Ketika mau meregistrasi mata kuliah, alamat sudah terisi, itu sebaiknya dicek dulu. Nah, dicek dulu alamat itu, karena ternyata ketika diklik ada satu atau beberapa kolom yang belum terisi. Itu yang membuat tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini kita coba mengisi kolom-kolom yang ada dengan data yang sesuai ya. Kita misalkan karena kita di Jambi ya, otomatis Jambi, provinsi Jambi, kabupaten kotanya kita tunggu. Kita tunggu dulu ya. Nah, kalau muncul notif seperti itu tadi ya berarti data di provinsinya tuh belum link ya. Iya.
Belum klot semua ya. Belum klop semua, jadi nggak bisa ada. Hmm. Kalau terjadi seperti ini, jangan ragu, jangan panik ya. Iya. Ulang lagi aja, pilih provinsinya, ganti yang lain dulu. Ya, kita coba ganti yang lain dulu. Ya, lalu kita balik lagi ke Jambi. Iya, baru muncul. Ya. Itu ya. Jadi jangan panik duluan ya. Nah, di sini misalnya ini tadi yang ada dari panitia nih, dari teman-teman di sini minta Kota Jambi. Kota Jambi. Ya, berarti di Kota Jambi kita pilih ya. Ya. Kemudian kecamatannya Jelutung. Ini sama dengan alamat kantor kita. Kode posnya 36135. 36135 ya. Kemudian ini detail alamatnya ya. Nah, untuk detail alamat ini juga jadi perhatian ya teman-teman ya yang menyaksikan. Tidak boleh ada titik. Tidak boleh ada titik Pak ya. Kemudian tidak boleh ada simbol. Jadi hanya boleh ada huruf, angka, spasi. Jadi nggak apa-apa. Misalnya mau jalan Gajah Mada, cukup JL spasi Gajah Mada. Ya. Oke. Nanti kita coba. Ini alamatnya berganti nih. Berganti Pak ya. Oke, bisa. Hapus dulu, kita hapus dulu ya. Kita ganti alamatnya. Saya. Ya. Nggak pakai titik Pak ya? Nggak pakai. Nanti otomatis pengirimannya itu akan mengenali dari alamat ini, yang akan mengetahui kemana akan didistribusikan. Nah, bisa dilihat ya bahwa di sini tanda merah tadi ya, ketika dia otomatis berubah menjadi hitam ketika jumlah karakternya sudah memenuhi syarat. Jadi kalau masih merah berarti masih kurang, di bawah 30 karakter ya, 20-an ya. Nah, jadi alamat juga jangan singkat-singkat amat karena pasti akan membingungkan pengiriman nanti ya, proses pengiriman akan terganggu. Oke, sudah kita isi dengan Jalan Muhammad Rum, Lorong Istiqomah. Nah, lengkap nih ya teman-teman ya. Ada nama jalan, ada nama lorong ya, kalau ada kemudian gang bila perlu kalau memang ada di gang ya. Kemudian nomor rumah jika ada, RT-nya harus dimuat juga lengkap, kelurahan berurut, kelurahan, kecamatan. Tapi kalaupun terlalu panjang misalnya cukup sampai kelurahan saja informasi ini ya, Mas Faris, karena kita sudah memilih kecamatan di atas. Oke, di pilihan atas kita belum terisi sepenuhnya. Kita ulang ya. Nah, jadi perhatikan betul ya teman-teman bahwa ada kolom nih. Kalau pengalaman kita di sini rata-rata terlewat di bagian kode pos karena dia seperti samar, tidak ada kotak gitu ya, tidak ada kolom. Padahal itu diminta isi. Nah, ini yang sering teman-teman ya. Dan memang sih kita menyarankan untuk akses ini via laptop ya atau komputer. Betul sekali Pak. Kita sarankan ya. Iya. Bukan berarti tidak bisa lewat handphone. Cuma khawatir tidak banyak jangkauannya gitu kan, dia tidak bisa sepenuhnya. Oke, untuk bagian bawah nih sudah kita terisi semua. Simpan alamat sebagai. Oke. Itu alamat apa? Itu alamat rumah atau alamat kantor ya? Boleh yang lain nggak? Boleh ya? Boleh ya. Tidaknya cuma 2 ya, rumah atau kantor. Jadi pernah ada yang dengan yang melapor juga. Bikin yang lain nggak tersimpan. Gitu. Rumah nenek Dandi, ada juga kayak gitu. Serius. Jadi ada yang melapor, aku nggak mau gitu ya. Ternyata dia nggak baca teman-teman ya, bahwa pilihan ini kan hanya ada 2. Jadi sistem hanya bisa mengenali itu 2. Pertama pilihan alamat rumah atau kantor. Maksudnya sebagai mahasiswa pasti punya rumah dong, walaupun rumah kosan, rumah kontrakan, pasti punya rumah dong. Atau yang bekerja mau di alamat kantor, itu maksudnya. Ini rumah atau kantor, jangan yang lain. Dan pernah kita coba, kita isi dengan yang lain, nggak mau Pak ya. Boleh kita coba. Kita isi apa nih? Kosan Pak. Kosan, boleh kita ketik ya, kosan. Kosan ya. Kosan, lalu jadikan alamat sebagai alamat utama. Ya, kita pilih. Coba kita simpan, mau nggak ya? Kita coba bawa lagi. Ada yang menghalangi ya. Coba langsung klik simpan Pak ya. Berhasil Pak. Berhasil? Iya. Kita ganti lagi. Mungkin kalau kosan memang masih
Dimaklumi, diterima Pak. Kita ganti Yang dengan rumah nenek tadi Ya. kayaknya nggak bisa. rumah nenek. Rumah nenek ya? Ya, coba. Mudah-mudahan bisa Pak ya. Enggak. Nah, itu apa yang salah ya? Bisa jadi karena spasi kan. Kayaknya mungkin spasi Pak. Jadi yang nggak bisa kemarin itu ternyata bukan nggak ada pilihan ya. Selama dia satu kata bisa. Dia bisa. Tapi kalau udah kata kedua ada spasi, ya. Dia nggak baca. Jadi jangan ya, kita nggak sarankan seperti itu ya. Cukup rumah atau kantor. Iya. Atau kalau mau bikin rumah satu rumah dua, ya jangan dispasi lah, rumah satu langsung angka satu gitu. Iya betul. Oke, kita buat rumah aja. Rumah aja ya. Oke, lalu simpan. Udah berhasil simpan. Berhasil. Apa lagi? Oke, lalu kita klik kembali Pak ya. Oh, harus klik kembali ya. Mau klik kemana gitu ya? Untuk masuk ke udah registrasi ya. Ya, udah terisi nih ya. Alamat tadi kan nggak ada nih, cuma apa ya? Tambah alamat. Lokasi tempat. Iya. Bukan diketik. Ini ada pilihannya langsung ya. Nah, dia tadi di kota Pak ya. Kita buat kota Jambi. Ya. Kodenya ini bukan kode pos Pak ya. Oh, itu kode apa? Ini kode tempat ujian ya. Ada paket ini semester hukum ya. Untuk mahasiswa SIPAS ini apalagi langkahnya untuk diregistrasikan terakhir ya mungkin? Iya, terakhir langsung di ini tidak apa bisa diklik. Bisa diklik. Kalau ya. misalkan satu mungkin lokasi ujian Pak. Dia nggak bisa. Iya, jadi dia nggak mau. Nggak bisa diklik, masih nggak nyala tombolnya. Nggak diisi lengkap dahulu yang sebelumnya harus diisi terlebih dahulu. Jadi gitu. Jadi fitur ini sebenarnya banyak teman-teman yang agak kesulitan itu sudah guru pengen langsung kan baru ya Pak. Supaya nggak bingung alur nggak bisa. Oke, kita registrasi. Kita registrasikan mata kuliah ya. Nah ini penting nih. Setelah kita registrasikan ternyata ada muncul konfirmasi ya, bahwa sebenarnya kalau kita mengikutinya step by step, kita itu pasti nggak akan salah ya. Iya. Pertama dari wilayah ujian disampaikan, alamat pengiriman belajar dipastikan lagi. Iya. Tagihannya dipastikan lagi sesuai dengan jenis. Iya. Tidak akan kalau kalau sudah benar apa nih? Kita buat tagihan Pak. Oh, buat tagihan. Iya, klik buat tagihan ya. Buat tagihan. Ya, diklik ya. Ya. Muncul notif langsung ya. Iya, muncul notif. Terima kasih sudah melakukan registrasi mata kuliah. Selanjutnya Anda dapat
billing Anda melalui bank atau kartu Oke. kredit. Di mana munculnya? Di bawahnya muncul. Di bawahnya ya. Nah, Ini. jadi registrasi kuliah kita berhasil registrasikan tadi, semua tidak ada nih sebelum kita simpan. Iya. Saat kita sudah registrasi, muncul di bawahnya berupa data masa registrasinya, nomor billing yang bisa dibayarkan, Ya. kemudian kategori bayar apa, pesertanya, dan status billingnya aktif berarti bisa dibayar. Status bayarnya karena baru belum dibayar dong. Belum dibayar. Ya, belum dibayar. Ada aksi itu, ada icon printer dan itu apa fungsinya? Drop billing, Pak. Drop itu untuk kita Push. Mungkin kalau merasa ada yang janggal, yang salah. Iya, ada yang salah, mungkin ada yang bisa dihapus. Tapi Iya. ini bisa dihapus kalau belum bayar, Pak. Kalau sudah dibayar ya nggak bisa lagi. Kalau icon printer untuk mencetak. Nah, ini cetak billing ya, cetak Billing. tagihan icon printer. Tapi yang nanya, diklik munculnya nggak detailnya ya, tapi lebih kita dulu kita klik. Oke, kita klik. Kita. Harus ya. Harusnya seperti ini, Pak. Jadi ini ya, Iya, ini. tampilan billingnya sebelum dicetak. Iya. Kenapa kira-kira kalau misalkan ada teman-teman yang klik cetak tapi munculnya itu malah tampilan aplikasinya? Apa itu kendalanya kira-kira, Mas Faris? Kalau kendalanya mungkin mahasiswa harus di refresh dulu ya, mungkin di refresh mungkin kan. Biasalah kalau menggunakan web mungkin ada gitu. Ya. Ada perbedaan penggunaan di HP. Menggunakan handphone sama di PC beda ya? Ya, beda. Dari segi tampilan pun beda. Kalau di HP kan menu-menunya itu kesimpan, Pak. Harus diklik dulu untuk mengunculkan menunya. Terhide, ya, tersembunyi gitu. Jadi memang registrasi sekali menggunakan komputer ya. Karena itu juga karena koneksi kali. Iya. Di HP itu kan kita kalau di laptop udah ada settingan ke printer, jadi langsung bisa. Kalau di HP belum tentu ada, belum tentu semuanya ada gitu kan. Memang bisa. Ada juga yang bisa tapi. Ada juga yang bisa ya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk cetak memang kan melalui laptop ya. Iya. Komputer. Bukan berarti tidak bisa dengan handphone. Kecuali mungkin misalnya masih bisa setting untuk bisa connect dengan printer ya. Jadi kalau diklik nggak muncul yang seperti di tampilan di layar saat ini, itu karena belum ada settingan printer. Gitu. Iya, betul sekali, Pak. Gitu. Oke. Kita mungkin udah sih, kita bisa tinggal print aja kalau mau nge-print ya. Baik aja. Nah, Pak, kalau misalnya mahasiswa nih pengen melakukan pembayaran, apakah waktu ke bank harus di-print dulu atau bisa langsung nunjukin nomor billingnya ada di HP-nya? Ya, kan yang kita bayar itu kan menggunakan nomor tagihan. Iya. Menggunakan nomor tagihan. Nah, nomor tagihan itu bukan nomor rekening ya? Iya, bukan nomor rekening. Jadi bukan transfer, teman-teman ya, pembayaran. Nah, itu yang perlu. Karena pernah juga mencoba transfer, nggak dikenali karena nomor itu digitnya banyak. Iya. Ya kan, sampai 20 digit. Sementara nomor rekening setahu saya nggak ada sampai 20 digit kan. Pasti bukan nomor rekening. Ada 15, ada yang 11, 13. Nah, kalau mau pembayarannya via teller bank atau kasir di Alfamart misalnya, nah itu biasanya memang mereka membutuhkan yang dicetak. Nah, karena di bank itu biasanya perlu pasif ya, keras. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau bayar dengan kartu kredit atau e-banking atau ATM, lewat ATM ke mesin ATM, maka itu tidak perlu dicetak. Tidak perlu dicetak, Pak ya. Asalkan nomor billingnya sesuai. Jangan sampai keliru ya. Ada 20 digit. Di situ ada angka-angka, semuanya angka ya. Ada menunjukkan masa, NIM, kemudian seri pembayaran. Oke, jadi gitu, Pak ya. Ya. Selanjutnya registrasi. Ini yang SIPAS ya. SIPAS ya. Sistem paket. Kita coba yang non SIPAS. Oke. Mungkin teman-teman yang non SIPAS juga
pengen coba, berarti pilihannya yang non SIPAS. Ya. SIPAS. Nah, kita coba NIM yang Input NIM-nya. Ya, ini muncul. Ya. Nah, perbedaannya di jenis layanannya non SIPAS ya. Ya, ini non SIPAS. Untuk pengisian alamat ini sama ya. Oke. Kita isi ya. Sama dengan cara yang tadi. Ini kita masih pakai alamat ini ya, alamat kantor UT Jambi untuk non SIPAS ya. Oke, kita coba. Tapi tetap kita cek dulu. Tuh, kalau kita pilih terjadi kesalahan pada sistem kan. Coba kita edit dulu. Kita edit dulu ya. Kita hapus karakter yang dilarang. Ya. Ini pakai alamat kantor UT Jambi yang non SIPAS, nggak apa-apa ya. Oke. Ini soalnya bukan depel nih. Oke. Sudah langsung ada ya. Keren sekali Anda. Di mana kok ada? Oke, kita alamat ya. Nomor handphone masih lama. Oke. Simpan alamat sebagai kantor, Pak ya? Iya. Bukan rumah kan? Bukan. Semester 8 ya mau kita registrasikan. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau SIPAS tadi kita nggak ada pilihan jasa pengiriman. Iya, nggak ada jasa pengiriman. Nah, kalau di non SIPAS ada. Jadi silahkan pilih apa aja pilihan. Ada JNE, Piki, dan Jet. Oke, kita coba JNE. JNE ya. Kemudian nomor HP udah terisi. Kabupaten kotanya kita mau kota Jambi, berarti Jambi ya. Kita ketik ya teman-teman, ketik Jambi. Jambi. Nah, Jambi pun ada banyak pilihan, ada Jambi Selatan, Jambi Timur. Kalau misalnya memang di Jambi Selatan, nggak apa-apa pilih Jambi Selatan, di Kecamatan Jambi Selatan maksudnya. Tapi kalau pilihannya nggak ada dengan nama kecamatan ini atau kota ini, pilih Jambi. Jambi saja. Oke. Jangan lupa lah ya kode pos Pak ya. Kode pos, nah ini yang sering terlewat. Dikiranya ini tutup ya batas. Iya, sekilas nggak ada apa-apa. Seperti tidak ada. Iya. Nah, padahal harus diisi. 36135. 36136. Oke, 361. Oke. Alamat sudah, simpan alamat sebagai kantor, jadikan alamat utama ya. Oke, lalu kita simpan. Ya, sudah berhasil nih sama ya dengan cara yang SIPAS tadi ya. Bedanya berarti hanya ada pilihan jasa pengiriman. Jasa pengiriman. Oke. Kemudian kembali. Kemudian, nah tetap ya pilih lokasi ujian juga. Lokasi ujian ya. Nah, Jambi ya. Jambi. Oke, langsung muncul pilihan kota Jambi, kita klik sampai dia terinput. Nah, ini bedanya teman-teman. Kalau di SIPAS tadi atau sistem paket sudah langsung muncul. Sebaran mata kuliah sudah ditentukan arahan paketnya. Tapi kalau yang non SIPAS, kita harus menentukan sendiri mata kuliah. Nah, ini kita lihat kebetulan ini NIM ini adalah mahasiswa kita semester 8. Kita coba input ya, dan harus diinput satu persatu. Yang diinput adalah kode mata kuliahnya. Bukan nama mata kuliahnya. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui kode mata kuliah masing-masing bisa cek nilai atau cek LKAM di akun SIA masing-masing atau cek katalog UT. Katalognya yang kurikulum ya di website UT di menu katalog. Oke. 7 dan 8. Mau berapa SKS? Oke. Kita kali ini mau mencoba meregistrasikan mahasiswa kita yang non SIPAS, di mana mata kuliahnya bisa ditentukan sendiri oleh mahasiswa, tidak mengikuti arahan, dan kebetulan karena mahasiswa lama atau mahasiswa tingkat akhir bisa meregistrasi sampai maksimal 24 SKS. Kita coba input. Kita coba Pak. Yang pertama semester 7 ya. Iya. Yang ini paling atas. Perhatikan teman-teman di layarnya. Yang kita input adalah kodenya. Kode ini terdiri dari 8 karakter. Ada 4 huruf di awal dan 4 angka di akhir. Tidak ada spasi. Nah, ini misalnya kodenya SOSI 4305 sudah muncul pilihannya dan kita klik dulu. Kita klik dulu ya. Oke, lalu kita klik tambah. Kita klik tambah ke daftar mata kuliah ya. Tambah ke daftar mata kuliah.
Nah, kita tunggu sampai dia masuk ya, sampai terinput ke bawahnya itu ya, menjadi ada angka 1 atau urutan 1. Nah, di sini teman-teman, apa ini yang harus kita lakukan? Apakah kita lanjut lagi mengisi atau ada yang harus kita... Oke. Yang mungkin harus diingat mahasiswa, mungkin di sini ada kolom tutorial online ya. Online. Jadi kalau mahasiswa ingin mengikuti tutorial online atau tuton, jangan lupa untuk mencentang. Itu dia. Ini juga penting ya, kecil ya, tapi kecil. Sering terlewat ya. Sering terlewat. Nah, kalau yang menggunakan via HP, seringnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Pak. Iya. Nah, mungkin harus di scroll ke samping ya. Geser. Iya. Oke. Nah, ini harus dicentang ya, teman-teman ya. Kita coba centang. Sudah centang. Oke. Nah, kalau sudah satu seperti ini, jangan diregistrasikan dulu ya. Oke. Karena kalau diregistrasikan, dia akan tercipta billing. Jadi, selesaikan dulu semua pilihan mata kuliahnya. Ini pernah terjadi loh. Jadi punya rencana 8 mata kuliah. Diregistrasi 1, simpan. 1, simpan. 1, simpan. Jadi ada 8 billing. Ada 8 billing jadinya. Itu jadian ini. Nah, itu teman-teman, jangan seperti itu. Jadi kita di sini, seperti yang saya katakan tadi, di UT itu registrasinya pilih dulu baru bayar. Nah, ambil barang dulu baru bayar. Jangan ambil bayar. Kan nggak efektif ya, nggak efisien. Nah, jadi kita coba susun dulu, khususnya yang non SIPAS ya, susun dulu list mata kuliahnya, kemudian bisa di input setelah itu menjadi data. Oke, ini yang pertama. Yang kedua ya. Yang kedua ya. Yang kedua di bawahnya. Kita langsung cepat aja ini mungkin sampai semuanya. Ini mau kita coba full ya, 24 SKS. Yang ini, nomor 2, sesi 4307. 4307. Ada tuh? 7, ada. Oh ya udah. Siap. Nah, sama ya, kita langsung centang lagi ya. Centang lagi. Nah, jangan satu centang satu enggak, nanti imbasnya juga enggak semua mata kuliah yang bisa ikut tutorial online. Yang ketiga. Nomor 3. Iya. 411. Oke, lalu yang semester 8. Oke, semester 8. Nomor 1 ya. 3, 1, 4. Oke, saja. Sorry. Nomor 1. Belum klik. Nah, ini juga teman-teman perhatikan. Nah, inilah perbedaan juga ya pada SIPAS dan non SIPAS. Jadi ketika kita memilih-milih mata kuliah, untuk diketahui bahwa di UT itu karena ujiannya diselenggarakan secara nasional, secara serentak, maka UT juga sudah mengatur setiap mata kuliah itu memiliki jam ujiannya masing-masing. Nah, kebetulan ini mahasiswa yang sistem non paket ini ingin meregistrasi mata kuliah yang mata kuliah tersebut berasal dari semester yang berbeda. Kebetulan ada yang memiliki jam ujian sama. Terlihat ya di layar ya. Nah, terlihat ada warna yang mencolok di sini ya. Ada keterangan G4 di status ujian ya. Di bagian di kolom status ujian G4 bentrok. Artinya apa tuh bentrok? Coba perhatikan. Kode waktu ujian ada yang sama loh. Antara nomor 4 dan nomor 2. Ini terjadi karena memilih mata kuliah dari semester yang berbeda. Tapi tidak semuanya pasti bentrok ya. Kebetulan saja ini terjadi untuk satu kasus ini. Nah, ini perlu kita informasikan. Untuk hal seperti ini, teman-teman, tidak perlu panik ya, tidak perlu menjadi wah gimana ini. Ya, itu enggak gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya tidak jadi masalah selama teman-teman bisa yakin untuk ikut ujian akhirnya nanti untuk mata kuliah ini dengan waktu yang mungkin berdekatan atau di jadwal yang hampir sama. Nah, kebetulan memang kita dalam masa pandemi ujian kita diselenggarakan secara online dengan situs online tertentu yang kita namai dengan take home exam.
di mana kita bisa mengikuti ujian lebih dari satu mata kuliah dalam satu hari karena dilakukan secara online, bisa dari mana saja, namun dibatasi dengan waktu. Begitu. Nah, pilihannya ada dua, mau tetap terus diregistrasikan dengan jam ujian yang sama tidak masalah, atau mau diganti, atau belum dulu deh nanti aja, mana tahu yang lain bisa masuk. Oke, kayaknya requestnya yang lain. Yang lain, Pak, ya. Oke, kita coba hapus. Kita coba hapus ya. Mempraktekkan ini ya. Aksi hapus ya. Aksi hapus biar teman-teman tahu. Nah, itulah fungsinya juga, salah satu fungsi dari drop gitu kan. Nah, ada fungsi drop, ada fungsi X di sini. X ya, yang silang warna merah ini, yang kecil ini, yang imut ini ya. Yang kita klik ya. Iya, yang klik. Imut ya. Iya. Oke, kita klik. Ini. Oke. Sudah, kita ganti deh. Kita ganti ya. Kode mata kuliah ini kebetulan ya sudah ada request dari mahasiswanya, jadi sudah membuat list. Kalau nanti misalnya bentrok Pak, di ini aja, diganti aja, ya udah kita ganti. Yang berikutnya ya. Yang berikutnya kan? Sosi 442. Nah, kebetulan juga ini nggak bentrok ya. Jadi kita bisa bilang tidak semuanya bentrok, belum tentu di semester yang berbeda itu bentrok, tapi memang besar kemungkinannya bentrok. Ya, karena keterbatasan waktu ujian yang hanya 1 hari 5, hari kedua juga 5 sesi. Oke, jangan lupa centang tutorial online. Selanjutnya nomor apa lagi? Nomor 3 ya. Masih bisa ya, baru 4 mata kuliah ini. Iya. Masih belum 24. Oke. Kita centang lagi Pak ya. Nggak bentrok ya. Nggak bentrok, aman. Kemudian 4. Oke, ini bentrok Pak. Oke. Nah, jadi ada request nih. Kita nggak usah ikutkan. Oke, kita hapus. Kita hapus. Lanjut. Bawahnya lagi nomor selanjutnya nomor 5 lagi. 4416. Oh ya, teman-teman di sini perhatikan juga ya, sebelum mungkin menghindari terlalu banyak hapus. Sebenarnya teman-teman bisa cek juga saat kita ketik ya, saat kita ketik kode mata kuliah, perhatikan muncul. Nah, muncul kode jam ujiannya di sana ya. Artinya kan dari list kita bisa melihat nih, ada nggak jam ujian 25? Iya. Nah, karena ada, udah pasti kalau kita masuk bentrok. Kita jadi bentrok. Iya. Nah, langsung kita ganti bisa juga. Jadi nggak harus sampai masuk ke dalam daftar dulu lalu kita hapus ya. Iya. Oke, kalau gitu kita nggak usah input. Yang terakhir. Oke, yang terakhir. Satu lagi ya. Ada 3 nih yang bentrok ternyata ya tadi ya. Jadi nggak kita ikutkan. Nah ini ada nggak 15? Oke, nggak ada. 7 mata kuliah. 7 mata kuliah. Ya, berapa ya? Dengan total SKS 21 ya. Oke, nah teman-teman bisa dilihat. Jadi sudah kita input 7 mata kuliah untuk NIM mahasiswa ini. Dan 7 mata kuliah ini masing-masing ternyata memiliki SKS yang berjumlah 3. Kalau 3 kali 7 berarti 20. Nah muncul di bawah ini jumlah SKS diambil 21 SKS. Jadi masih bisa menambah 3 SKS lagi kalau mau ya. Nah ini kita mungkin sudahi dulu untuk yang ini. Iya. Kita cukup. Nah langkah selanjutnya adalah berarti registrasikan. Sama dengan yang SIPAS tadi ya. Cuma bedanya kalau SIPAS dia sudah ada paketnya ya langsung. Kalau non SIPAS ini kita mesti pilih input gitu. Nah, untuk mahasiswa mungkin mahasiswa baru Pak yang non SIPAS. Baru yang non SIPAS yang seperti ini untuk meregistrasi mata kuliahnya. Mereka kan belum tahu nih mata kuliah yang harus diambil apa aja, terus di semester berapa gitu kan. Itu mereka gimana Pak untuk bisa melihatnya gitu? Oke, tadi saya juga udah bilang ya, teman-teman bisa cek katalog. Jadi kan teman-teman mahasiswa baru saat melakukan pembayaran admisi, setelah melakukan pembayaran admisi itu sudah mengunduh katalog ya. Katalog ya. Katalog yang UT diberikan akses untuk unduh tersebut bisa teman-teman baca dulu. Salah satunya adalah katalog kurikulum. Nah, katalog kurikulum
Oke, bisa kita Oh, kita langsung lihat aja Pak ya, boleh. biar lebih. Ya, kita lihatkan. Iya, kita lihat kan. Oke. Sip. Oke. Teman-teman, kita coba ganti situs sebentar ya untuk membuka laman katalog UT. Ya, boleh dengan cara masuk dulu ke website UT di www.ut.ac.id atau langsung ke situsnya www.ut.ac.id /katalog. Oke. Bahasa Indonesia ya, KATALOG, bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris katalog gue. Katalog ya, KATALOG. Oke. Ya Mas Faris, kita akses. Oke, kita akses langsung ya. Ya, di menu katalog. Menu katalog ya, katalog dan formulir. Oke. Nah, begini tampilannya teman-teman. Ya. Ada pilihan ya di atasnya dulu. Ada program sarjana dan diploma. Kalau yang sarjana dan diploma, kalau yang pasca sarjana bisa klik program pasca sarjana. Kalau yang program doktor silakan program sertifikat. Jadi ada 4 pilihan di atas. Nah, karena kita saat ini memang masih dalam penerimaan mahasiswa baru di sarjana dan diploma, kita coba klik sarjana dan diploma. Kemudian baru di bawahnya ada pilihan mau mendownload yang mana nih. Ada katalog sistem penyelenggaraan itu untuk semua S1 dan D3 D4. Kemudian katalog kurikulum yang semua fakultas, dan yang paling bawah katalog untuk kurikulum khusus PGSD dan PG PAUD. Nah, jadi teman-teman ini yang mungkin kita yang apa ya, yang FE FISIP ya. FE FISIP ya. Nah, itu adalah bagian atau contoh katalog UT, katalog kurikulum, di mana di situ teman-teman bisa melihat sebaran mata kuliah per prodi masing-masing. Ingat ya, sebelum membuka buku cek dulu daftar isi. Supaya nggak nyari-nyari kan. Pasti ada daftar isi ya. Di daftar isi itulah kita bisa menentukan mau melihat halaman berapa. Misalnya nih, mau yang mana nih, Farid? Misalnya dia di jurusan ilmu administrasi, mungkin program studi perpajakan misalnya kan. Ini yang D3 perpajakan. Halaman 52 ya. Oke, teman-teman bisa bisa scroll atau search ya. Untuk cepatnya. 52. Kita lihat bagaimana sih tampilannya sebaran mata kuliah di prodi D3 perpajakan. Oke, ini ya. Diawali dengan ini ya, pengenalan fakultas ya. Jadi punya visi dan misi dulu, tujuan fakultasnya apa. Selanjutnya ke bawah sebaran prodinya. Kemudian baru masuk ke penjelasan tentang D3 perpajakan. Sama juga ada visi dan misi juga, capaian pembelajaran dan lain-lain. Nah, ini seperti ini ya tampilan teman-teman ya, bisa dilihat di layar masing-masing. Ini contoh tampilan mata kuliah untuk program studi D3 perpajakan. Di sini ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS-nya langsung disebutkan, waktu ujian tadi ya yang kita bahas. Waktu ujian sudah langsung tertera, sudah langsung ada pasangannya masing-masing. Serta juga ada bahan ajar ternyata Mas Maris. Nah, teman-teman, bahan ajar ini artinya buku ya, buku yang digunakan bahan ajar. Nah, perhatikan teman-teman bahwa dilihat di sini banyak sama ya antara mata kuliah dan bahan ajar. Tapi juga ada yang tidak sama. Ada yang bertanya kemarin, Pak, saya jurusan hukum, mata kuliah hukum agraria. Kok bukunya nggak ada, Pak? Terus katanya ada buku yang lain, Pak, yang nggak ada mata kuliahnya. Gitu. Apa? Administrasi pertanahan katanya. Wah, ternyata memang mata kuliah hukum agraria bukunya administrasi pertanahan. Gitu. Jadi teman-teman jangan panik ya. Ini perlu jadi panduan teman-teman karena ini tidak hanya untuk semester awal, ini juga berlaku sampai nanti tamat. Sampai semester 8 ya, teman-teman bisa menjadikan ini acuan untuk menentukan mata kuliah dan mengetahui apa-apa aja yang akan dipelajari. Baik. Nah, jadi gitu ya, Mas Faris. Jadi mahasiswa baru, katalog tadi yang kita unduh itu fungsinya. Itu fungsinya ya. Oke, mungkin ini contoh saja, jadi bisa diakses, ada banyak ya.
Itu boleh dilihat Bang. Ada suara keluar. Dari tadi. Harus ada apa Bang? Hidup Bang. Berklip ya. Ini. Oh, boleh. Boleh ya? Ya. Teman-teman ya. Mas Paris ini juga biasanya dia di balik layar. Tapi kali ini membantu saya nih. Di balik awan. Oke. Udah bisa ya? Kayaknya udah. Oke, Mas Paris, balik lagi nih. Oke, baik. Kita durasi. Oke. Ya, jadi udah tersimpan ya, kita lihat di bawah. Nah, seperti itu tampilannya. Jadi, teman-teman yang non SIPAS, nah di sini terlihat ya bahwa billingnya terpisah nih. Nah, perlu diketahui bahwa billing terpisah antara mata kuliah dan bahan ajar ini berlaku bagi mahasiswa UT yang masuk atau masa registrasi awalnya sebelum masa 2019.2. Jadi kalau yang mendaftar UT 2019.2 atau 2020.1, dia udah langsung gabung. Satu billing. Karena mulai 2019.2 itulah berlaku kebijakan mahasiswa UT baru ya, khususnya saat itu sudah mulai wajib beli buku. Jadi kalau dipisah, ntar nggak bayar buku kan? Iya. Nah, maka digabung. Tapi kalau mahasiswa lama memang tidak diwajibkan untuk membeli buku. Bukan berarti tidak boleh beli buku ya, Bu, atau bukan pilih-pilih kasih lah ya. Iya. Karena memang kalau kita kuliah ya harus ada buku dong. Kalau nggak, dari mana kita mau belajar? Iya. Gitu, teman-teman. Oke. Ya, kita sudah selesai tahapan melakukan registrasi mata kuliah baik untuk sistem paket dan non paket, dan ini saya rasa juga sama berlaku untuk mahasiswa di program pendidikan dasar. Jadi mungkin kita tidak perlu untuk jabarkan lagi ya untuk program pendidikan dasar karena kurang lebih sama ya. Dan perlu diketahui yang pendidikan dasar atau PGC PGPAU itu semuanya sistem paket, tidak ada yang non paket. Jadi cukup yang langkah awal tadi bisa dijadikan acuan ya teman-teman ya untuk meregistrasi. Nah, sudah hampir di penghujung waktu, tapi kita harus menyediakan waktu nih untuk kita informasikan nih apa yang sudah kita bagikan. Oke. Mungkin di pertanyaan nih. Nah, Mas Paris mau bacakan? Oke, boleh. Di sini boleh? Iya. Kita sharing aja ya teman-teman ya. Santai aja. Oke, kita pilih dulu Pak ya. Oke. Oke. Ini ada Karina Melga dari Karina Melga ya. Oh, Karina Melga Pusto. Iya. Terus dia menanyakan pembayarannya kapan ya untuk mahasiswa baru? Oke. Pembayarannya itu jadi Karina kalau sudah berhasil melakukan registrasi mata kuliah berarti sudah bisa bayar untuk registrasi mata kuliahnya ya, atau pembayaran SPP-nya atau uang kuliahnya. Jadi pastikan sudah regis mata kuliah supaya bisa membayar. Oke. Lagi? Oke, ini dari Priska Rantia. Priska, oke. Ya, dia menanyakan, saya ambil layanan non-SIPAS, tapi kenapa cuma 20 SKS maksimal yang bisa diambil? Baik. Saya mau 24 SKS. Ya. Priska, iya. Terima kasih dan saya hargai semangatnya untuk kuliah nih, pengen cepat selesai. Ya, Priska, memang mulai 2021 pertengahan atau tahun ajaran 2021.2, artinya di pertengahan tahun lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memang sudah mengeluarkan kebijakan kepada seluruh perguruan tinggi bahwa untuk pemutakhiran data registrasi sebagai syarat mendapatkan ijazah di akhir kuliahnya nanti, dalam histori kuliah atau riwayat perkuliahannya hanya dibolehkan mengambil SKS maksimal 20 SKS bagi semester 1 dan 2 atau tahun pertama. Jadi teman-teman yang semester 1, semester 2 di masa sekarang ini memang hanya boleh mengambil maksimal 20 SKS. Nah, nanti ketika Priska sudah semester 3 dan seterusnya, silahkan mengambil 24 SKS. Begitu ya Priska, jadi ketentuan ini bukan ketentuan atau kebijakan dari UT saja, tapi seluruh perguruan tinggi. Mudah-mudahan bisa diterima. Ya, nggak apa-apa, nanti kita di semester 3 bisa ambil banyak. Iya.
Next. Oke, next ya. Dari Nandani 07. Nanda. Dia menanyakan, mau tanya tahap sesudah registrasi mata kuliah, tahap berikutnya apa ya, Kak? Tahap sesudah Registrasi mata kuliah. Mungkin Pembayaran. sudah pembayaran. Oh, sesudah pembayaran. Tahap selanjutnya adalah memastikan kita terdaftar mengikuti tutorial. Yaitu ada yang namanya aktivasi akun tutorial online. Nah, tutorial online adalah salah satu layanan belajar yang UT berikan kepada mahasiswa supaya bisa mengikuti kegiatan perkuliahan seperti layaknya yang lain, namun dengan media atau secara online di situs e-learning ya, e-learning.ut.ac.id. Silakan akses linknya, dan link ini ada dalam lembar pembayaran. Jadi silakan cek lagi Nanda di lembar pembayarannya itu, di ketentuan ya, kalau nggak salah saya di bagian bawah itu ada situs e-learning.ut.ac.id untuk diakses. Silakan aktivasi akun sehingga bisa login, dan kalau sudah bisa login jangan lupa terakhir mengisi form kesediaan mengikuti tutorial. Ada di menu dashboard. Namun perlu diingat, ini hanya bisa dilakukan setelah data pembayarannya valid. Artinya kita butuh waktu untuk sinkronisasi. Itu biasanya maksimal 1 kali 24 jam. Jadi setelah kita bayar, belum tentu statusnya langsung terupdate, Pak? Belum ya? Ya, kita tunggu dulu sinkron proses lunas sampai masuk ke e-learningnya. Oke. Gitu ya Nanda. Nanti juga teman-teman mahasiswa baru juga akan kita arahkan pada saat kegiatan orientasi studi atau pada kegiatan lain untuk mahasiswa baru. Kita juga akan menyiapkan banyak grup-grup WA nantinya. Oke. Selanjutnya ada lagi nih Pak. Ya. Dari VBY CLDA. VBY CLDA dan CLBK bukan? Bukan Pak. CLDA. Jadi dia menanyakan, saya mahasiswa alih kredit, cuman masih di proses akademik. Gimana dong? Mahasiswa baru atau lama tuh ya? Iya, dia mahasiswa baru. Nah, gimana dong milih mata kuliah yang harus diregistrasi? Ya, gitu. Tadi sudah kita bahas ya masalah RPL ya di awal ya, saat kita tadi nanti bisa flashback ya, bisa melihat bahwa proses RPL memang saat ini sedang berlangsung untuk semuanya dan memang belum selesai. Ya, memang belum selesai, sehingga mungkin sampai minggu depan ini mudah-mudahan sudah bisa diproses semua dan bisa didapati hasil dari alih kreditnya, sehingga tahu apalagi mata kuliah yang akan diregistrasikan. Oke, begitu Pak ya. Apakah masih bisa kita? Boleh, masih banyak nggak? Masih Oh, boleh, nggak apa-apa. Oke. Anda malu dari mana? Terus? Oke, ini ada yang menanyakan Pak ya. Ya. Dari Sweet Kokie 23. Dia menanyakan. Sweet. Terus? Dia mau milih SIPAS Pak. Cuman terlanjur mengambil non SIPAS. Itu bagaimana caranya? Jika memang belum dilakukan pembayarannya, artinya belum sampai ke tahap pembayaran, maka nanti boleh melapor ke UT Jambi. Ada WA UT Jambi dan kita akan laporkan untuk proses perubahan status jenis layanan ya. Silakan ke WA UT Jambi ya di 0822 5952 838 atau bisa lihat di poster di IG UT Jambi, Facebook UT Jambi, ada nomor WA UT Jambi. Nanti laporkan, berikan NIM, sampaikan masalahnya dan akan kita proses untuk perubahan jenis layanannya. Selama belum dibayarkan. Ya. Oke. Ini Pak ada satu lagi nih ya. Dari Nurul Destriani. Ya, ini kayaknya mahasiswa lama. Registrasi mata kuliah, apakah harus menunggu nilai keluar dulu ya? Sebenarnya tidak ya, kecuali mungkin bagi teman-teman mahasiswa tingkat akhir. Nah, mahasiswa tingkat akhir yang ingin tahu dulu nih hasil ujian terakhirnya. Kalau memang itu menjadi pengunci lah istilahnya begitu. Kalau memang ternyata kalau saya udah lulus berarti saya nggak perlu registrasi. Atau kalau saya ternyata ada yang belum lulus saya harus registrasi. Betul. Tapi kalau teman-teman yang masih dalam paket aktif, masih semester 1, 2, 3, 4, 5,
masih punya mata kuliah yang memang harus pasti diregistrasikan, kenapa harus menunggu nilai? Iya, betul sekali. Jadi mumpung sekarang waktunya masih panjang, belum terlalu ramai traffic di di situsnya, kemudian juga belum ramai di kantor kitanya untuk permintaan registrasi mata kuliah, sok mangga sekarang aja untuk registrasi mata kuliahnya. Oke. Lanjut? Masih ada? Masih banyak, Pak. Terus. Oke, kita terus ya. Oke. Ini ada yang bertanya lagi dari Rahmat Azam Saputra. Kak, mending TMK apa tutorial online? Ini masih lama nih. Iya, masih lama. Ya, informasi ya, untuk semester ini bobot kontribusi tutorial online itu 30% ke nilai akhir dengan syarat ujiannya berhasil meraih skor minimal 30. Sementara tugas mata kuliah atau TMK berbobot kontribusi hanya 20% saja. Oke. Ya, 20%. Artinya lebih kecil ya, sekali lagi dengan syarat ujian mampu meraih skor minimal 30. Nah, jika ditanya apa tadi pertanyaan? Lebih apa? Lebih enak mana? Lebih enak ya. TMK atau tutorial online? Di UT sebanyak teman-teman ikutin tutorial online. Kenapa? Karena dengan mengikuti tutorial online teman-teman akan menjadi merasakan ya suasana belajar jarak jauh, belajar secara online. Karena di situ ada pengisian kehadiran, mengikuti kegiatan diskusi, kuis, tugas wajib dan lain-lain. Tapi kalau di TMK tidak ada kehadiran, tidak ada diskusi, hanya mengerjakan tugas. Nah, UT sih berharapnya begini. Kalau teman-teman mengikuti tutorial online, teman-teman akan memahami materi yang diberikan oleh buku dan juga mungkin penjelasan yang diberikan oleh tutor, sehingga pada saat ujian mampu menjawab dengan baik. Tapi kalau hanya mengerjakan tugas mata kuliah 1, 2, dan 3, teman-teman tidak akan merasakan aura-aura belajar yang positif gitu ya. Yeah. Karena hanya seperti mengerjakan latihan biasa gitu loh. Jadi kita sih lebih menyarankannya mengikuti tutor aja. Oke. Masih banyak ya? Ya, cuman pertanyaan yang sama mungkin bisa kita skip. Ya, banyak pertanyaan yang sama ya. Udah kayaknya satu lagi lah. Satu lagi ya. Oke. Oke, sebentar Pak ya. Kita cari dulu. Itu semua di Instagram ya. Iya, di Instagram semua. Oke, ini ada Pak ya. Dari Inia Esti. Inia Esti ya. Min, di UT bisa pakai KIP kuliah nggak? Ya, ini juga pernah ditanyakan di minggu sebelumnya ya. Iya. Jadi teman-teman calon mahasiswa baru, sebagai informasi, UT Jambi sudah 2 tahun terakhir di setiap awal tahun akademik berjalan, dan itu terjadi di penerimaan mahasiswa baru tengah tahun ya. Jadi di tahun 2020 dan 2021 memang UT Jambi pernah mendapatkan kuota dari pemerintah untuk bisa menyelenggarakan perkuliahan program beasiswa bagi pendaftar dengan jalur KIPK. Nah, untuk masa saat ini di masa 2022-2021 saat ini memang kita sedang tidak menerima program tersebut, dan ini program diberikan oleh pemerintah ya, bukan diberikan oleh UT. Posisinya UT sebagai pelaksana Pak ya. Pelaksana ketika diberi mandat, diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan program perkuliahan yang dibiayai oleh pemerintah, tentu buat orang-orang terpilih. Karena untuk mengikuti proses ini melewati tahapan seleksi dengan berbagai kriteria. Nah, mudah-mudahan ya untuk semester depan di masa registrasi 2022.2, jika ada yang berminat ya, mudah-mudahan kita kembali dipercaya, kembali diberikan peluang untuk bisa menyelenggarakan program penerimaan mahasiswa baru dengan jalur KIPK. Namun perlu diperhatikan, jalur KIPK selama ini di UT Jambi itu sudah ditentukan prodinya dan sudah ditentukan untuk kelompok Pokja wilayahnya. Oh, jadi nggak bisa milih-milih saya jurusan apa KIPK-nya nggak bisa ya? Karena sistem layanan di UT memang sudah membuat jenis kelompok belajar dan sistem paket semester yang sudah pernah dibahas pada
tanya UT sebelum-sebelumnya. Jadi pada saat itu teman-teman mahasiswa tidak bisa menentukan sendiri. Seperti contoh 2020 yang lalu kita mendapat jalur kita untuk prodi ilmu perpustakaan. Itu di Kabupaten Batanghari. 2021 ada KIPKA prodi ilmu hukum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jadi kalau teman-teman yang berminat ya harus sesuai prodi dan wilayahnya. Artinya kalaupun nanti kita mengadakan kelas tatap muka ya mau nggak mau harus bisa berdomisili atau mengikuti wilayah tersebut. Karena kaitannya dengan tutorial nanti. Nah begitu. Mungkin sudah ya. Sudah Pak ya. Sudah ya. Pertanyaan yang lainnya sama. Ya. Mohon maaf ya untuk teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kami apresiasi. Terima kasih sekali sudah memberikan atensi yang luar biasa kepada seluruh pemirsa yang sudah bergabung. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat terutama buat peminat UT dan pendaftar UT juga buat mahasiswa. Terima kasih juga kepada para mahasiswa yang sudah setia menonton, teman-teman dari Kerinci, Sungai Penuh, Salangun, Merangin, Bungo, Tebo, Ribu Bujang, Batanghari, Moro Jambi, Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan semuanya yang sudah menonton. Oh, ada teman kita dari UT Jember ya. UT Jember juga menonton. Terima kasih UT Jember. UT Palu, terima kasih UT Palu. Kemudian Pokjar, Lubuk Linggau Barat ya. Wah, teman-teman kita dari seluruh Indonesia bahkan itu ya, teman-teman ya. Ya. UT Pusat juga. Oh, Mas Cahya. Teman saya tuh. Terima kasih semua yang sudah menonton ya. Mohon maaf atas segala kekurangan Mas Faris. Sudah hadir di sini. Terima kasih Mas Faris ya. Biasanya membantu di balik layar, kali ini di depan layar. Luar biasa Mas Faris. Masih di balik layar juga sih Pak sebenarnya. Masih di balik layar. Iya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman dan jangan lupa saksikan kembali Tanya UT minggu depan dengan topik yang berbeda. Teman-teman mahasiswa baru tetap semangat, tetap terus positif ya. Yang mahasiswa lama jangan lupa registrasi mata kuliah paling lambat tanggal 15 Februari. Kemudian ya yang lagi deg-degan nih menunggu nilai terbit ya hasil ujian semester lalu di tanggal 8 Februari. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan hasilnya juga memuaskan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih buat semua para panitia, teman-teman kru ya yang bertugas hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih.